Siapa yang akan merawat Anda saat Anda tidak lagi bisa merawat diri sendiri? Jawaban pertama yang muncul di kepala hampir selalu sama. Anak-anakku, pasanganku, keluargaku. Ini adalah jawaban yang terdengar baik, yang membawa kelegaan. Tapi bagaimana jika jawaban itu salah? Bagaimana jika itu hanya sebuah harapan dan bukan sebuah rencana? Untuk waktu yang lama, pertanyaan ini dianggap sebagai masalah kasih sayang, moralitas, atau keberuntungan. Kami memutuskan untuk menganalisisnya dengan cara yang berbeda, sebagai masalah data, sebuah pola yang harus dipecahkan. Untuk tugas ini, kami menggunakan kemampuan kecerdasan buatan jaringan saraf aksioma. Kami memasukkan data puluhan tahun catatan tentang dinamika keluarga, perubahan sosial dan efek biologis penuaan dalam berbagai budaya ke dalam sistem. Kami ingin sistem ini menunjukkan kepada kami matematika yang dingin di balik apa yang terjadi ketika hidup mulai menuntut lebih banyak dari kita. Kesimpulan pertama yang disajikan sistem kepada kami adalah sebuah konsep yang menakutkan, sesuatu yang diidentifikasikannya sebagai pengabaian tak kasat mata. Berbeda dari sebuah ledakan atau kejahatan yang dinyatakan secara terbuka, pengabaian ini datang diam-diam, disamarkan sebagai "aku sedang tidak punya waktu", sebagai sebuah "nanti aku telepon lagi" yang tidak pernah terjadi. Ini adalah pengabaian yang terbuat dari kunjungan yang menjadi semakin jarang, hingga suatu hari lenyap begitu saja dari kalender. Ini adalah perasaan dikelilingi oleh orang-orang yang mengatakan mereka mencintai Anda, tetapi dalam praktiknya mereka tidak ada di sana. Naskah ini bukan untuk membuat Anda merasa sedih, ini untuk membangunkan Anda. Hal ini menjadi jelas ketika kita melihat kehidupan Anton, seorang pria berusia 73 tahun. Anton adalah seorang insinyur seumur hidupnya. Dia membangun jembatan. Secara harfiah, dia membesarkan 3 anak, membayar cicilan rumah, biaya kuliah, dan pernikahan. Selama puluhan tahun, dia adalah pilar keluarganya. Orang yang selalu ada, yang tidak pernah gagal, yang menyelesaikan masalah semua orang, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Anton menceritakan sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Dia berkata bahwa hari terberat dalam hidupnya bukanlah saat ayahnya meninggal, bukan pula saat dia dipecat pada usia 58 tahun, bahkan bukan saat istrinya jatuh sakit. Hari terberat adalah hari Selasa biasa, 2 tahun yang lalu. Itu adalah hari ketika dia menyadari bahwa sudah 11 hari tidak ada satupun dari ketiga anaknya yang meneleponnya. 11 hari. Dan tidak ada pertengkaran, tidak ada dendam. Mereka hanya sibuk. Mereka punya pekerjaan, anak-anak mereka sendiri, masalah mereka sendiri. Dan sang ayah, pria yang telah memberikan segalanya untuk mereka, secara halus, telah berhenti menjadi prioritas dan menjadi sebuah tugas dalam daftar pekerjaan mereka. Dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Dia tidak ingin mengganggu, tidak ingin terlihat membutuhkan. Jadi dia menunggu, dan ketika salah satu anaknya akhirnya menelepon, Anton berpura-pura semuanya baik-baik saja, bahwa dia tidak menghitung hari, tapi dia telah menghitungnya, satu persatu. Inilah pengabaian tak kasat mata. Bukan ditinggalkan di panti jompo dan dilupakan, itu jarang terjadi, itu ekstrim. Pengabaian yang sesungguhnya jauh lebih halus. Ini adalah jarak yang semakin melebar di antara panggilan telepon. Ini adalah akhir pekan ini aku tidak bisa, yang diulang begitu sering hingga menjadi aturan. Ini adalah kesadaran bahwa Anda telah beralih dari pusat alam semesta mereka menjadi sebuah kewajiban di agenda mereka. Dan yang terburuk adalah Anda tidak bisa mengeluh. Karena secara teknis, tidak ada yang melakukan kesalahan. Ini adalah skenario yang berulang di ribuan rumah, mungkin bahkan di rumah orang tua Anda, atau di masa depan di rumah Anda sendiri. Ini tidak terjadi karena orang-orang jahat. Ini terjadi karena kehidupan modern dirancang agar hal ini terjadi. Selama ribuan tahun, manusia hidup dalam struktur keluarga raksasa. 3, 4 generasi di bawah satu atap. Kakek nenek merawat cucu, anak-anak merawat orang tua mereka yang lanjut usia. Itu bukan pilihan, itu adalah sistemnya. Itu adalah cara untuk bertahan hidup. Ada timbal balik yang alami, sebuah siklus. Anda merawat saya sekarang, karena saya merawat Anda sebelumnya.
dan anak-anak Anda akan merawat Anda nanti. Tetapi hanya dalam 2 atau 3 generasi, sistem ini runtuh. Keluarga menyebar, rumah menjadi lebih kecil, dan perlahan-lahan merawat orang tua berhenti menjadi sebuah kepastian dan menjadi sebuah masalah. Sebuah beban yang harus dikelola. Ini tidak berarti bahwa zaman dulu lebih baik, tetapi ada sesuatu yang hilang hari ini. Kepastian. Anda tahu bahwa seseorang akan ada di sana. Hari ini Anda harus berharap, dan harapan adalah rencana yang sangat buruk untuk masa tua. Harapan ini menjadi rencana yang mengerikan ketika kita melihat angka-angkanya. Di Brazil, lebih dari 5 juta orang berusia di atas 60 tahun tinggal sendirian. Hampir 1 dari setiap 6 orang, dan angka ini terus bertambah. Di Jepang, situasinya begitu kritis, sehingga mereka memiliki sebuah kata untuk itu, kodokushi, yang berarti kematian dalam kesendirian. Ini merujuk pada orang-orang yang meninggal sendirian di rumah mereka, dan baru ditemukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan kemudian. Ribuan kasus setiap tahun di salah satu negara paling maju di dunia. Kita selalu berpikir bahwa ini tidak akan terjadi pada kita, bahwa keluarga kita berbeda, bahwa anak-anak kita benar-benar mencintai kita, dan mungkin mereka memang mencintai Anda, tapi cinta saja tidak cukup. Cinta tidak menjamin kehadiran, tidak membayar tagihan perawat, tidak mengangkat Anda dari lantai saat Anda jatuh di tengah malam. Penting untuk memahami sesuatu yang mendasar, dan ini mungkin menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Tidak ada yang berutang apapun pada Anda. Anak-anak Anda tidak berutang apapun pada Anda. Pasangan Anda tidak berutang apapun pada Anda. Meskipun Anda telah berkorban, meskipun Anda telah memberikan segalanya, mereka tidak memiliki utang kepada Anda. Semakin cepat Anda menerima ini, semakin cepat Anda dapat membangun kehidupan yang tidak bergantung pada orang lain, yang membayar tagihan yang tidak pernah mereka tanda tangani. Ada sebuah jebakan mental yang hampir kita semua jatuh ke dalamnya. Kami meminta aksioma untuk menganalisis pola komunikasi dalam keluarga, di mana kebencian muncul di usia tua, dan sistem mengidentifikasi pola yang berulang, sebuah kesalahan logika yang disebutnya jebakan kontrak cinta. Logikanya berjalan seperti ini. Aku memberimu cinta, waktu, uang, dan pengorbanan. Suatu saat di masa depan, kamu akan mengembalikannya kepadaku dalam bentuk perawatan. Kita tidak mengatakannya dengan lantang atau memikirkannya secara sadar. Tetapi kontrak tak tertulis ini ada di sana, beroperasi di lubuk pikiran kita. Dan ketika saatnya untuk menagih dan orang lain tidak membayarnya, kita merasa dikhianati. Tapi coba pikirkan baik-baik. Pernahkah Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda akan membesarkan mereka, membiayai sekolah mereka, dan sebagai imbalannya, mereka harus merawat Anda ketika Anda tua? Tidak. Kontrak itu hanya ada di kepala Anda. Anak-anak Anda tidak meminta untuk dilahirkan. Apa yang Anda lakukan untuk mereka, Anda lakukan karena Anda mau. Karena itu adalah tanggung jawab Anda dan karena Anda mencintai mereka. Tetapi mengubah cinta itu menjadi utang di masa depan tidak adil bagi mereka. Dan itu berbahaya bagi Anda. Kami mengenal kisah seorang wanita, Carmen, yang memahami hal ini terlalu terlambat. Carmen mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kedua putrinya. Dia menolak promosi di tempat kerja untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Dia membiayai sekolah mereka, mobil pertama mereka, uang muka apartemen mereka. Dia ada di setiap krisis, setiap putus cinta, setiap ulang tahun. Dia adalah ibu yang sempurna, yang selalu ada. Ketika Carmen berusia 70 tahun, dia mulai mengalami masalah mobilitas. Tidak ada yang serius, tetapi dia butuh bantuan untuk beberapa hal. Dia menelepon putri-putrinya. Putri-putrinya mencintainya sungguh. Mereka bukan orang jahat, tetapi yang satu tinggal 400 km jauhnya dan memiliki 3 anak kecil. Yang lain bekerja 60 jam seminggu dalam posisi bertekanan tinggi. Keduanya mengatakan hal yang sama. Ibu, kami sayang ibu, tapi sekarang kami tidak bisa. Carmen merasa dikhianati. Setelah semua yang telah dia berikan, putri-putrinya tidak ada di sana. Selama berbulan-bulan dia merasa benci, menangis sendirian di rumah, merasa dimanfaatkan, dibuang. Seolah-olah dia hanya alat untuk membesarkan mereka dan
Sekarang setelah tidak berguna lagi, dia telah dibuang. Momen ketika Carmen mulai membaik adalah ketika dia berhenti berharap putri-putrinya membayar utang yang tidak pernah ada. Ketika dia mengerti bahwa cinta yang dia berikan adalah hadiah, bukan pinjaman. Bahwa putri-putrinya berhak menjalani hidup mereka tanpa beban seorang ibu yang berharap untuk dibalas. Dan bahwa dia, Carmen, memiliki tanggung jawab untuk membangun masa tua yang tidak bergantung pada siapapun. Itu tidak mudah. Dia harus melepaskan ekspektasi bertahun-tahun. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia sendirian dan itu bukan salah siapa-siapa. Tetapi ketika dia melakukannya, sesuatu berubah. Kemarahan itu hilang. Dia mulai mencari solusi alih-alih mencari siapa yang salah. Dan ironisnya, hubungannya dengan putri-putrinya membaik. Karena tidak ada lagi utang, tidak ada ketegangan, hanya ada cinta. Cinta yang bersih tanpa tagihan. Tetapi kenyataan kesepian tidak hanya menyedihkan. Itu membunuh. Secara harfiah. Dan ketika kami mengatakan itu membunuh, itu bukan metafora, itu biologi murni. Pada tahun 2010, sebuah studi raksasa menganalisis data dari lebih dari 300.000 orang. Kesimpulannya mengkhawatirkan. Memiliki sedikit hubungan sosial sama berbahayanya bagi kesehatan Anda seperti merokok 15 batang rokok sehari. Ini lebih berbahaya daripada obesitas dan sama merusaknya dengan menjadi seorang pecandu alkohol. Kesepian adalah racun yang bekerja lambat, yang menghancurkan tubuh dari dalam keluar. Tapi mengapa? Mengapa sebuah perasaan bisa memiliki efek fisik yang begitu menghancurkan? Jawabannya terletak pada evolusi kita. Selama jutaan tahun, manusia yang sendirian di alam liar adalah manusia yang mati. Kita tidak punya cakar, taring, atau kecepatan. Satu-satunya senjata kita adalah kelompok suku. Bersama-sama kita bisa berburu, membela diri, dan bertahan hidup. Sendirian, kita adalah mangsa yang mudah. Karena itu, otak kita mengembangkan sistem alarm primitif yang sangat efektif. Rasa takut akan pengucilan. Bagi otak Anda, rasa sakit ditolak secara sosial diproses di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Ketika Anda merasa sendirian atau dikucilkan, otak Anda tidak membedakannya dari menerima pukulan atau patah tulang. Otak menafsirkan isolasi sebagai ancaman mematikan bagi kelangsungan hidup Anda. Dan bagaimana tubuh bereaksi terhadap ancaman mematikan? Ia masuk ke mode darurat. Melepaskan kortisol, hormon stres yang terkenal. Kortisol berguna jika Anda perlu lari dari predator. Ia mempercepat detak jantung Anda, menegangkan otot-otot Anda, dan mempersiapkan Anda untuk bertarung atau lari. Masalahnya adalah, di dunia modern, predator itu tidak pernah muncul. Ancamannya bukan seekor singa yang akan pergi setelah beberapa menit. Ancamannya adalah keheningan, rumah yang kosong, telepon yang tidak berdering. Ini adalah ancaman yang konstan. Dan karena itu kortisol terus mengalir, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tubuh yang dibanjiri oleh kortisol kronis mulai menghancurkan dirinya sendiri. Tekanan darah naik, sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi Anda dari penyakit menjadi tertekan. Pencernaan terganggu, tidur terganggu, dan kerusakan pada otak sangat kejam. Kortisol membunuh neuron di area yang disebut hipokampus, struktur yang bertanggung jawab atas memori dan pembelajaran. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang yang lebih tua dan sendirian tampaknya memburuk lebih cepat, kehilangan ingatan, menjadi lebih cemas? Itu bukan hanya karena usia, itu adalah racun kesepian yang melakukan tugasnya secara diam-diam. Tetapi penelitian ini melangkah lebih jauh. Untuk memahami arsitektur saraf dari kesepian, kami meminta kecerdasan buatan untuk menganalisis 40.000 hasil pemindaian resonansi magnetik, mencari pola di otak orang-orang yang merasa kesepian secara kronis. Dan ia menemukan sesuatu yang menarik. Ada perbedaan mencolok dalam jaringan otak tertentu, yaitu jaringan yang aktif ketika kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita melamun, memikirkan masa lalu, atau membayangkan masa depan. Di otak orang yang kesepian, jaringan ini terhubung secara berlebihan, seolah-olah otak yang kekurangan koneksi nyata dengan dunia luar beralih ke dalam, menciptakan alam semesta internal yang lebih intens untuk mengimbanginya.
Tapi ini bukanlah hal yang baik. Hiperaktivitas internal ini terkait dengan pikiran yang berulang, perenungan, dan depresi. Otak yang kesepian adalah otak yang memangsa dirinya sendiri. Jika Anda menganalisis minggu terakhir Anda, berapa banyak percakapan nyata yang terjadi? Bukan pesan teks, bukan surel kerja, bukan tanda suka di media sosial. Percakapan nyata, tatap muka, atau setidaknya suara ke suara. Percakapan di mana seseorang bertanya, "Apa kabarmu itu?" dan benar-benar ingin mendengar jawabannya. Jika jawabannya sedikit atau tidak ada, ironisnya Anda tidak sendirian dalam hal ini. Kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah dan pada saat yang sama paling kesepian. Kita punya ratusan teman daring dan tidak ada seorang pun untuk ditelepon di tengah malam. Dan ini hanya akan memburuk seiring bertambahnya usia. Ketika Anda muda, hidup memaksa Anda untuk bersosialisasi, sekolah, kuliah, pekerjaan. Tetapi ketika Anda menua, struktur-struktur ini menghilang. Anda pensiun, teman-teman sakit, anak-anak punya kehidupan sendiri. Dan tiba-tiba, Anda mendapati diri Anda memiliki waktu yang tak terbatas dan tidak ada seorang pun untuk mengisinya. Tetapi kerusakannya bahkan lebih dalam daripada kimia stres atau struktur otak. Ia menyerang jam yang menghitung waktu hidup Anda di dalam setiap sel Anda. Kerusakannya bahkan lebih dalam, menyerang jam yang menghitung waktu hidup Anda di dalam setiap sel Anda. Untuk memahaminya, bayangkan kromosom Anda seperti tali sepatu. Di ujung setiap tali sepatu, ada sepotong kecil plastik yang mencegahnya terurai. Kromosom Anda memiliki sesuatu yang serupa. Itu adalah lapisan pelindung yang disebut telomer. Setiap kali sel di tubuh Anda membelah, telomer ini menjadi sedikit lebih pendek. Ini adalah proses alami. Ketika telomer menjadi terlalu pendek, sel tidak dapat lagi membelah dengan benar. Ia menua, berhenti berfungsi, dan mati. Telomer, secara harfiah, adalah jam biologis tubuh Anda. Semakin panjang, semakin muda Anda di tingkat seluler. Semakin pendek, semakin tua. Dan inilah bagian yang krusial. Kecepatan pemendekan telomer Anda tidak tetap. Itu tidak hanya ditentukan oleh genetika Anda. Itu secara langsung dipengaruhi oleh cara Anda hidup. Studi revolusioner yang dipimpin oleh para peneliti yang memenangkan hadiah Nobel untuk pekerjaan ini menunjukkan bahwa stres kronis, isolasi, dan kurangnya dukungan sosial secara drastis mempercepat pemendekan telomer. Untuk memverifikasi hubungan ini, kami meminta aksioma untuk menganalisis ribuan sampel genetik yang disilangkan dengan riwayat hidup para peserta. Polanya tidak dapat disangkal. Orang-orang yang melaporkan tingkat kesepian yang tinggi memiliki telomer yang secara signifikan lebih pendek daripada mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat. Dengan kata lain, kesepian membuat Anda menua lebih cepat. Anda bisa makan dengan baik, berolahraga, tidak merokok, tetapi jika Anda kesepian secara kronis, sel-sel Anda tetap menua dengan kecepatan yang dipercepat. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang Anda lihat setiap hari, tetapi mungkin belum pernah Anda pahami secara mendalam. Kekakuan mental orang yang lebih tua. Kecenderungan untuk berpegang pada pendapat yang sama, menolak hal-hal baru, mengulangi cerita yang sama. Perasaan bahwa mereka telah berhenti belajar. Penjelasan yang mudah adalah dengan mengatakan, itu adalah hal yang wajar seiring usia. Tapi itu tidak benar. Usia tidak membuat Anda keras kepala. Yang membuat Anda keras kepala adalah otak yang berhenti beradaptasi. Dan ada alasan neurologis untuk ini. Otak Anda memiliki kemampuan yang disebut fleksibilitas kognitif. Itulah yang memungkinkan Anda beralih dari satu tugas ke tugas lain, beradaptasi dengan situasi baru, dan melihat sesuatu dari perspektif lain. Fungsi ini terutama bergantung pada korteks prefrontal, bagian otak tepat di belakang dahi Anda. Itulah yang membuat kita menjadi manusia. Dan itu juga salah satu area pertama yang memburuk seiring bertambahnya usia. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa penurunan ini tidak sama untuk semua orang. Orang-orang yang menjaga hubungan sosial yang aktif, yang berbicara, yang ditantang oleh ide-ide baru, mempertahankan fleksibilitas kognitif mereka untuk waktu yang lebih lama. Otak itu seperti otot. Jika Anda tidak menggunakannya, ia akan atrofi. Dan salah satu cara terbaik untuk melatihnya
adalah dengan berinteraksi dengan orang lain. Ingat Anton, insinyur yang kita bicarakan di awal. Pria yang membangun jembatan dan membesarkan 3 anak. Ketika kami bertemu dengannya, dia sudah tinggal sendirian selama 2 tahun, sejak istrinya meninggal. Dan dia mengakui sesuatu yang membuatnya malu. Dia berkata bahwa dia telah menjadi orang yang bahkan tidak dia kenali lagi. Dia mudah marah karena hal-hal kecil, dia berhenti membaca karena tidak bisa lagi berkonsentrasi. Ketika anak-anaknya mengunjunginya dan bercerita tentang hidup mereka, dia mendapati dirinya memikirkan hal lain, tidak mampu mengikuti percakapan. Anton tidak menjadi bodoh. Anton merasakan langsung efek dari otak yang kekurangan stimulasi sosial. Fleksibilitas kognitifnya memburuk. Dan yang terburuk adalah dia menyadarinya. Dia melihat dirinya berubah dan dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Dia percaya bahwa itu adalah jalan tanpa kembali. Dan untuk waktu yang lama, ilmu pengetahuan berpikir hal yang sama. Diyakini bahwa otak orang dewasa itu tetap, bahwa setelah usia tertentu, kita hanya bisa kehilangan neuron, tidak pernah mendapatkannya. Tapi itu terbukti sepenuhnya salah. Otak kita memiliki kapasitas luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan untuk mengatur ulang dirinya sendiri, membentuk koneksi baru, dan bahkan menciptakan neuron baru. Kerusakannya setidaknya sebagian dapat diperbaiki, otak dapat pulih, dan penemuan ini mengubah aturan main sepenuhnya. Yang menarik adalah bahwa salah satu hal yang paling merangsang neuroplastisitas adalah interaksi sosial. Kerusakan yang disebabkan oleh kesepian dapat, sebagian, diperbaiki oleh penawarnya. Koneksi. Kesimpulan yang diungkapkan oleh aksioma dengan data ini mengubah semua yang kita pikirkan tentang penuaan. Penurunan yang kita kaitkan dengan usia tua bukanlah hukuman yang tak terhindarkan. Sebagian besar, itu adalah hasil dari cara kita hidup. Dan ada bukti nyata tentang ini. Ada tempat-tempat di dunia di mana orang menua dengan cara yang sama sekali berbeda. Di mana mencapai usia 90, 100 tahun dengan pikiran yang jernih dan penuh energi adalah hal yang normal. Tempat-tempat ini dikenal sebagai zona biru. Ada 5 wilayah yang tersebar di seluruh dunia. Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria di Yunani, Semenanjung Nicoya di Costa Rica, dan sebuah komunitas di Loma Linda, California. Budaya, iklim, dan pola makan yang sama sekali berbeda. Tetapi ketika para peneliti menganalisis kesamaan mereka, satu pola menonjol di atas yang lain. Di semua komunitas ini, orang tidak menua sendirian. Di Okinawa misalnya, mereka memiliki konsep yang disebut moai, kelompok teman yang terbentuk di masa kanak-kanak dan berkomitmen untuk saling menjaga seumur hidup. Seorang Okinawa tidak pernah benar-benar sendirian. Dia punya moainya. Di Sardinia, keluarga tinggal bersama atau sangat berdekatan. Kakek nenek merawat cucu, anak-anak merawat orang tua. Ini tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai alur kehidupan yang alami. Polanya jelas. Koneksi sosial dijahit ke dalam struktur kehidupan sehari-hari mereka. Itu bukan sesuatu yang perlu mereka cari, itu adalah standarnya. Tetapi para peneliti menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin lebih penting daripada koneksi sosial. Di semua zona biru, orang memiliki alasan untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Di Okinawa, mereka menyebutnya ikigai. Di Costa Rica, plan de vida. Terjemahannya tidak sempurna, tetapi artinya adalah tujuan hidup. Alasan mengapa Anda ada. Dan kita tidak berbicara tentang misi besar untuk menyelamatkan dunia. Ikigai seorang Okinawa bisa jadi merawat kebunnya, mengajar karate kepada anak-anak desa, atau memasak untuk keluarga pada hari Minggu. Yang penting bukanlah ukuran tujuannya, tetapi fakta memilikinya. Untuk mengukur dampak dari tujuan hidup, kami meminta aksioma untuk menyilangkan data dari ribuan studi tentang umur panjang. Hasilnya matematis. Memiliki tujuan yang jelas dapat menambah hingga 7 tahun pada harapan hidup Anda. 7 tahun. Bukan hanya hidup lebih lama, tetapi hidup lebih baik. Orang dengan tujuan hidup memiliki tingkat depresi yang lebih rendah, fungsi kognitif yang lebih baik, dan ketahanan yang lebih tinggi. Tujuan hidup berfungsi seperti perisai.
Masalahnya adalah masyarakat modern telah merampas banyak sumber tujuan tradisional kita. Pekerjaan hanya menjadi cara untuk membayar tagihan, komunitas hancur dan keluarga menyebar. Ketika Anda pensiun, ketika anak-anak pergi, kekosongan besar bisa muncul. Dan otak tanpa tujuan adalah otak yang mulai mati. Kami mengenal seorang wanita, Isabella, yang menjadi kepala sekolah selama 30 tahun. Pekerjaan adalah hidupnya. Ketika dia pensiun pada usia 65, dia pikir dia akan menyukai istirahat. Bulan-bulan pertama terasa baik, tetapi kemudian dia mulai merasa tidak berguna, hampa. Hari-harinya menjadi sama. Dia mulai melupakan banyak hal, bingung dengan tanggal. Dokter mengatakan itu karena usia. Tapi itu bukan usia, itu adalah ketiadaan tujuan. Putri Isabella menyadari apa yang terjadi dan meyakinkannya untuk memberikan les tambahan bagi anak-anak yang kesulitan belajar. Dia mulai dengan 1 murid, 2 jam seminggu. Hari ini, 5 tahun kemudian, Isabella berusia 73 tahun dan bekerja 20 jam seminggu sebagai tutor sukarela. Ingatannya membaik, energinya kembali. Dia punya alasan untuk bangun. Apa yang terjadi pada Isabella ada namanya. Otaknya mengalami penurunan aktivitas di korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan tujuan. Tanpa tujuan, bagian otak ini tertidur. Tujuan hidup membangunkannya. Otaknya tidak rusak selamanya. Ia hanya tertidur. Zona biru menunjukkan kepada kita bahwa cara menua yang lain adalah mungkin. Dan tujuan hidup bisa menjadi bahan bakar yang menjaga otak Anda tetap berfungsi. Tapi bagaimana cara membangunnya? Bagaimana mempersiapkan diri untuk masa tua yang bukan merupakan sebuah hukuman? Jawaban untuk pertanyaan itu tidak ada di masa depan, itu ada di saat ini. Masa tua bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, itu adalah sebuah hasil. Itu adalah konsekuensi dari ribuan keputusan kecil yang Anda buat sepanjang hidup. Setiap kali Anda membatalkan rencana dengan teman karena Anda lelah. Setiap kali Anda tidak menelepon seseorang karena hidup menjadi rumit. Setiap kali Anda memilih kenyamanan sofa daripada usaha untuk mempertahankan sebuah hubungan. Anda sedang membangun masa tua Anda, bata demi bata, hanya saja Anda tidak menyadarinya. Kabar baiknya adalah Anda masih punya waktu untuk mengubah rancangannya. Kabar buruknya adalah waktu berjalan lebih cepat dari yang Anda kira. Membangun jaring pengaman untuk masa depan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hubungan yang mendalam tidak dibuat dalam hitungan bulan. Mereka dipupuk selama puluhan tahun. Dan setiap tahun yang berlalu tanpa memupuknya adalah 1 tahun lebih sedikit dari tenggat waktu Anda. Saya akan berterus terang. Jika Anda berusia 40 tahun, Anda memiliki sekitar 30 tahun untuk membangun jaring ini sebelum masa tua benar-benar datang. 30 tahun terdengar lama, sampai Anda ingat bahwa 30 tahun terakhir berlalu begitu saja. Jika Anda berusia 50, Anda punya 20 tahun lagi. Jika Anda berusia 60, Anda punya 10 tahun lagi. Dan jika Anda berusia 70 atau lebih, Anda sudah terlambat, tapi terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi dari mana harus memulai? Setelah menganalisis profil ribuan lansia yang menua dengan sukses dibandingkan dengan mereka yang tidak, kecerdasan buatan mengidentifikasi 3 pilar kemandirian yang tidak dapat ditawar. 3 area yang perlu Anda perkuat sekarang agar tidak bergantung pada kebaikan hati siapapun di masa depan. Pilar pertama dimulai dengan kemandirian finansial Anda. Saya tahu ini terdengar jelas, tetapi saya tidak berbicara tentang menjadi kaya. Saya berbicara tentang tidak bergantung secara finansial pada anak-anak Anda untuk kebutuhan dasar Anda. Karena ketergantungan ekonomi menciptakan situasi yang meracuni hubungan. Ketika Anda bergantung pada seseorang untuk membayar tagihan Anda, tidak peduli seberapa besar orang itu mencintai Anda, hubungannya berubah. Anda merasa berutang, mereka merasa terperangkap, dan cinta bercampur dengan kewajiban dengan cara yang tidak diinginkan siapapun, tetapi tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kemandirian finansial bukanlah keegoisan, itu adalah cinta. Itu berarti mengatakan kepada anak-anak Anda, "Aku ingin kalian mengunjungiku karena kalian ingin melihatku, bukan karena kalian harus membayar tagihanku.
Aku ingin membebaskan kalian dari beban kelangsungan hidupku, sehingga kalian bisa bebas memilih untuk bersamaku. Ini membuka ruang untuk kebutuhan vital kedua, yaitu memiliki jaringan koneksi sendiri. Dan ini lebih halus, tetapi sama vitalnya. Artinya memiliki hubungan penting di luar keluarga Anda. Teman, komunitas, orang-orang yang mengenal Anda dan menyayangi Anda dan yang tidak berbagi genetika Anda. Mengapa? Karena keluarga, seerat apapun, memiliki batasan. Anak-anak Anda punya kehidupan sendiri, masalah sendiri. Mereka tidak bisa menjadi satu-satunya sumber koneksi sosial Anda, bahkan jika mereka mau. Jika mereka menjadi satu-satunya, tekanan pada mereka tidak akan tertahankan. Pikirkan hidup Anda sekarang. Jika Anda mengeluarkan keluarga Anda dari persamaan, siapa yang tersisa? Apakah Anda punya teman sejati atau hanya kenalan? Orang-orang yang akan sadar jika Anda menghilang selama seminggu? Jika jawabannya tidak ada atau hanya keluargaku, maka Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dan pekerjaan itu dimulai hari ini. Dan akhirnya, yang paling sulit dari semuanya, kecukupan emosional. Ini berarti tidak membutuhkan validasi terus-menerus dari orang lain untuk merasa baik tentang diri sendiri. Ini berarti bisa sendirian tanpa merasa kesepian. Ini adalah memiliki hubungan dengan diri sendiri yang cukup untuk menopang Anda di saat-saat tidak ada orang lain yang bisa ada di sana. Karena saat-saat itu akan datang. Sebaik apapun jaringan teman Anda, sekuat apapun ekonomi Anda, akan ada malam-malam di mana Anda tidak bisa tidur dan tidak ada siapapun untuk ditelepon. Pagi-pagi di mana rumah akan kosong dan keheningan akan terasa berat. Dan jika Anda tidak tahan dengan kebersamaan Anda sendiri, saat-saat itu akan menjadi neraka. Kecukupan emosional bukan berarti tidak membutuhkan siapapun. Ini berarti tidak putus asa membutuhkan seseorang setiap saat. Ini dibangun dengan menumbuhkan minat yang bisa Anda lakukan sendiri. Membaca, berjalan, menciptakan sesuatu dengan tangan Anda. Ini dibangun dengan belajar menikmati kebersamaan Anda sendiri, bukan sebagai hadiah hiburan, tetapi sebagai sesuatu yang berharga dengan sendirinya. Pilar-pilar ini membangun kehidupan yang kuat, tetapi mereka membawa kita untuk menghadapi apa yang paling kita takuti. Akhir dari kehidupan ini, kita perlu melihat apa yang paling kita takuti. Semua yang telah kita bicarakan sejauh ini, kesepian, pengabaian, pikiran yang memburuk, semua itu menakutkan kita karena satu alasan. Kita takut mati. Ketakutan menua sendirian bukanlah ketakutan akan kesepian. Itu adalah ketakutan akan mati sendirian. Ketakutan bahwa tidak ada yang akan merawat Anda bukanlah ketakutan akan pengabaian. Itu adalah ketakutan akan mati dalam keadaan terabaikan. Kematian ada di bawah segalanya. Itu adalah monster di ruang bawah tanah yang kita pura-pura tidak ada. Dan selama kita tidak melihatnya, ia akan terus mengendalikan hidup kita dari bayang-bayang. Para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu memiliki sebuah praktik untuk ini. Mereka menyebutnya memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Mereka mengingatnya setiap hari, bukan untuk menjadi depresi, tetapi untuk membebaskan diri mereka. Karena ketika Anda benar-benar menerima bahwa waktu Anda terbatas, sesuatu berubah. Pertengkaran kecil kehilangan artinya. Kebanggaan yang menghalangi Anda untuk meminta maaf larut. Ketakutan yang melumpuhkan Anda melemah. Untuk memahami apa yang benar-benar penting pada akhirnya, ketika waktu habis, kami memasukkan jenis data yang berbeda ke dalam aksioma. Ribuan catatan perawatan paliatif dan kesaksian orang-orang di hari-hari terakhir hidup mereka. Kami meminta sistem untuk menemukan polanya, penyesalan yang paling sering berulang. Dan analisis tersebut mengungkapkan 5 tema yang muncul dengan frekuensi yang luar biasa. Penyesalan pertama dan terbesar adalah keinginan untuk memiliki keberanian menjalani hidup yang jujur pada diri sendiri, bukan hidup yang diharapkan orang lain dari Anda. Di ranjang kematian, yang paling disesali orang bukanlah kesalahan yang mereka buat, tetapi hidup yang tidak berani mereka jalani karena takut dengan apa yang akan dipikirkan orang lain. Yang kedua adalah keinginan untuk tidak bekerja terlalu keras. Puluhan tahun mengorbankan waktu bersama keluarga, teman, dan diri sendiri untuk mengumpulkan uang yang pada akhirnya tidak berguna. Karena di akhir hayat, Anda tidak membawa mobil,
rumah atau jabatan. Anda membawa kenangan, dan jika kenangan Anda adalah tentang kantor yang kosong pada pukul 10 malam, itulah yang Anda miliki. Kemudian datang keinginan untuk memiliki keberanian mengungkapkan perasaan. Semua aku cinta padamu yang tersimpan, semua permintaan maaf yang tidak diucapkan, semua kebenaran yang dibungkam untuk menjaga perdamaian. Pada akhirnya, kata-kata yang tak terucap itu lebih berat daripada apapun. Penyesalan keempat adalah tentang menjaga hubungan dengan teman-teman. Hubungan yang kita biarkan mati karena kemalasan, kebanggaan, karena tidak punya waktu. Orang-orang yang bisa berada di sisi Anda pada akhirnya, tetapi menghilang karena Anda tidak menjaga mereka tetap dekat. Dan yang kelima, keinginan untuk membiarkan diri sendiri menjadi lebih bahagia. Orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka menunda kebahagiaan. Ketika aku pensiun, aku akan bahagia. Ketika anak-anak besar, aku akan bahagia. Dan hari itu tidak pernah datang. Penyesalan-penyesalan ini tidak muncul begitu saja. Mereka dibangun hari demi hari. Setiap hari Anda hidup sesuai dengan harapan orang lain, bekerja lebih dari yang seharusnya, membungkam apa yang Anda rasakan, mengabaikan teman-teman Anda, dan menunda kebahagiaan. Anda sedang membangun beban yang akan Anda bawa pada akhirnya. Pertanyaan yang saya ajukan di awal naskah ini masih menggantung di udara. Siapa yang akan merawat Anda saat Anda tidak lagi bisa merawat diri sendiri? Tapi sekarang, saya harap Anda mengerti bahwa pertanyaan itu salah. Ini bukan tentang menemukan seseorang untuk merawat Anda. Ini tentang membangun kehidupan di mana pertanyaan itu berhenti membuat Anda takut. Karena jika Anda membangun ketiga pilar, kemandirian finansial Anda, jaringan koneksi Anda, dan kemampuan Anda untuk bersama diri sendiri, maka pertanyaannya berubah. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan merawatku, pertanyaannya menjadi bagaimana aku ingin menjalani sisa tahun hidupku. Dan itu adalah pertanyaan yang jauh lebih baik, pertanyaan yang mengembalikan kekuatan kepada Anda. Saya tidak tahu berapa tahun lagi yang tersisa untuk Anda. Tidak ada yang tahu, tapi saya tahu bahwa setiap hari yang berlalu adalah satu hari yang berkurang. Dan apa yang Anda lakukan dengan hari-hari itu akan menentukan bagaimana cerita Anda berakhir. Anda bisa terus seperti sekarang, berharap telepon berdering, mengambil risiko mengalami 11 hari keheningan yang sama seperti Anton. Atau Anda bisa mulai hari ini untuk memastikan telepon Anda berdering, karena orang-orang ingin mendengar Anda, dan bukan karena mereka perlu menolong Anda. Bangunlah sesuatu yang tidak bergantung pada siapapun, sesuatu yang menjadi milik Anda. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.